Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita semua bisa kembali bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita di hari ini, saya mengajak kita sekalian, kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang kembali Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami mohon supaya Engkau menyertai kami di hari ini, di dalam kami melakukan atau mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini juga kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami, sertai kami, tuntun kami, pimpin kami ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi hari ini saudara-saudara terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan mereka sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini adalah bagian dari 2 Korintus pasal 8 dan juga pasal 9 yang berbicara tentang kolekte atau persembahan untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Saat itu keadaan jemaat Yerusalem itu sangat membutuhkan bantuan. Menurut Paulus, pemberian bantuan itu bukan sekedar tindakan memberi kepada mereka yang membutuhkan, tetapi di balik pemberian itu ada motivasi rohani yang menggerakkan seseorang memberikan bantuan. Karena itu, saat menjelaskan bantuan untuk jemaat Yerusalem kepada jemaat Korintus, Paulus memberikan contoh jemaat Makedonia yang disebutnya sebagai jemaat yang kaya dalam kemurahan. Paulus, saudara-saudara, mengenal jemaat Makedonia melalui penglihatan di Troas. Dalam penglihatan itu, Paulus melihat ada seorang Makedonia berkata kepadanya, "Menyeberanglah dan tolonglah kami." Setelah penglihatan itu, Paulus kemudian pergi ke Makedonia untuk mewartakan Injil. Pewartaan Injil di Makedonia bertumbuh dengan sangat pesat karena kerinduan orang-orang di sana mendengar berita sukacita, kasih, dan kebenaran. Kerinduan itulah yang kemudian membuat mereka menerima berita Paulus dengan sangat antusias. Hari demi hari Paulus melihat buah pelayanannya. Hari demi hari jemaat Makedonia kaya di dalam iman. Sisi lain dari kekayaan iman itu adalah kaya di dalam cinta kasih. Dalam hal inilah Paulus menyampaikan teladan jemaat Makedonia
kepada jemaat Korintus. Pada ayat yang kedua, Paulus mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa penderitaan jemaat Makedonia, saudara? Penderitaan orang Makedonia terjadi karena gangguan-gangguan orang Yahudi. Namun, di dalam situasi menderita dan miskin secara material, mereka kaya dalam kemurahan hati, bahkan kepada orang-orang Yahudi yang menganiaya itu. Mereka menjadi murah hati bukan karena mereka berlimpah-limpah secara materi. Hal itu nampak pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sana dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Dari situasi yang demikian itu, Paulus menyimpulkan bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang kaya dalam kemurahan hati. Kekayaan itu bersumber dari kehidupan rohani dan kemudian membuahkan buah kehidupan rohani dalam bentuk kemurahan. Keberadaan jemaat Makedonia yang suka memberi dan memberikan pertolongan serta kesediaan memberikan pelayanan bagi yang membutuhkan, itu rupanya dipakai Paulus untuk menegur jemaat Korintus. Pada ayat yang ketujuh, Paulus mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, di dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Paulus menyebut bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam berbagai hal, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan di dalam membantu. Karena itu hendaklah kekayaan mereka tidak dinikmati oleh mereka sendiri. Kekayaan yang mereka miliki adalah bentuk kepercayaan yang diberikan Allah untuk turut menanggung penderitaan dan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Jemaat Korintus harus meneladani jemaat Makedonia yang hidup dalam kemurahan hati sebagai buah dari kehidupan rohani kepada Allah. Kehidupan rohani yang benar adalah kehidupan yang berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kehidupan kita semua di hari ini. Amin.